Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan balok miring perletakan sederhana dengan dua beban terpusat. Di sini sudah ada bagian-bagian atau nama-nama kelompok kami, yaitu ada Fadia Syawila Putri dan Juan Evan Benito Hutauruk. Lalu saya sendiri Nabil Azmi Alamsyah dan Narendra Aditya di sebelah saya ini. Nah, di sini saya akan langsung saja masuk ke dalam asumsi. Nah, jadi balok miring dengan dua beban terpusat seperti pada foto yang di sini saya ambil itu sebuah perosotan karena bentuknya miring. Nah, di situ ada dua anak yang berada pada perosotan ibaratkan sebagai dua beban terpusat pada balok miring. Kondisi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan mekanika struktur statis tertentu. Terlebih dahulu dibuat menjadi gambar sketsa mekanika struktur dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu balok miring atau perosotan sebagai landasannya. Dua, tidak menghitung beban dari balok itu sendiri. Ketiga, dengan anak baju kuning diibaratkan sebagai P1 dan anak dengan baju orange itu diibaratkan sebagai P2. Keempat, pilar pada sebelah kiri A diibaratkan sebagai peletakan sendi dan pilar sebelah kanan B sebagai peletakan sendi roll. Selanjutnya itu di sini ada gambar soal. Dari gambar ini diketahui jarak antar tumpuan arah horizontal sepanjang L sama dengan 4 itu yang di sini. Terus jarak antar tumpuan arah vertikal sepanjang T sama dengan 3 meter. Nah, itu ini dari sini kayak sini. Terus panjang balok membentang sepanjang 5 meter dengan sudut elevasi yaitu theta dengan sudutnya 37 derajat. Beban P1 sama dengan 50 kN meter dan beban P2 sebesar 50 Newton meter. Yang ditanyakan pada soal ini adalah A. Reaksi vertikal peletakan B, reaksi vertikal peletakan A, reaksi horizontal peletakan B, gaya lintang, gaya normal, gaya momen, serta gambar sketsa dari ketiga gaya tersebut. Sini ada jawaban untuk A, yaitu reaksi vertikal peletakan B. Dapat dicari dengan sigma MA sama dengan 0, yaitu minus dari si peletakan B-nya dikali 4, yaitu 4 jaraknya, ditambah P1 dikali dengan jaraknya 1,5 meter, ditambah P2 dikali dengan jaraknya 2,5 meter sama dengan 0. Sini min 4 RB sama dengan 50 dikali dengan 1,5 ditambah 50 dikali dengan 2,5 sama dengan 0. Min 4 RB ditambah 75 ditambah 125 sama dengan 0 sehingga didapatkan RB sama dengan 50 kilonewton. B itu ada reaksi vertikal peletakan A, yaitu sigma MA sama dengan 0, RA dikurang P1 dikurang P2 ditambah RB sama dengan 0. RA dikurang dengan 50 kilonewton dikurang 50 kilonewton ditambah 50 kilonewton sama dengan 0 sehingga didapatkan RA sama dengan 50 kilonewton. C itu ada reaksi horizontal peletakan A. Itu sama dengan sigma H sama dengan 0 sehingga di reaksi peletakan horizontal A juga sama dengan 0. Yang keempat itu ada gaya lintang. Gaya lintang dari jarak AB sama dengan RA dikali dengan cos theta ditambah RH dikali dengan sin theta. Sehingga dimasukkan angka-angkanya dapatlah hasil 40 kilonewton. Lalu ada PR sama dengan RA dikurang P1 dikali dengan cos theta dikurang RH kali sin theta. Dapat angkanya itu 50 kilonewton dikurang 50 kilonewton dikali dengan 4 per 5 dikurang dengan 0 dikali 3 per 5 hasilnya itu 0 kilonewton. Dan jarak RB sama dengan RA dikurang P1 kurang P2 dikali dengan cos theta dikurang RH kali sin theta. Itu hasilnya itu sama dengan min 40 kilonewton. Lalu saya akan melanjutkan gaya normal yaitu NAQ di mana minus RA kali sin theta dikurang R dikali cos theta di mana RA-nya itu sama dengan minus 50 kilonewton dikali 30 dikali 3 dikali 3 per 5 eh, dikurang 0 kilonewton dikali 4 per 5. Jadi hasilnya itu menjadi 30 kilonewton ya. Lalu ada NPR-nya eh, yaitu minus RA kurang P1 dikali sin theta dikurang RH dikali cos theta.
Jadi RA-nya 50, P1-nya 50, dikurang dikali eh, 3/5 dikurang 10 kilonewton dikali 4/5. Hasilnya menjadi 0. Lalu ada NRB, yaitu RA dikurang P1 dikurang P2 dikali sin theta dikurang RH dikali cos theta. Yaitu 50 kilonewton dikurang 50 kilonewton dikurang 50 kilonewton dikali 3/5 dikurang 10 kilonewton dikali 4/5. Menjadi minus minus 50 kilonewton dikali 3/5 dikurang 0 kilonewton menjadi 50 kilonewton dikali 3/5 menjadi 30 newton. Lalu ada goyang momen yaitu MP sama dengan RA kali X 50 kilonewton dikali 1,5 meter menjadi 75 kilonewton meter. Lalu ada MP MP di mana RA dikali 2,5 meter dikurang 50 kilonewton dikali 2,5 meter dikurang 1 meter menjadi 50 kilometer di kilo kilo kilonewton dikali 2,5 meter dikurang 50 kilonewton dikali 2,5 meter dikurang 1 meter. Ya, hasilnya menjadi 125 kilonewton dikurang 75 meter menjadi 50 kilonewton meter. Lalu ada MR yaitu RA dikali L dikurang P1 dikali B tambah C dikurang P2 dikali C. Di mana RA dikali 4 meter dikurang 50 kilonewton dikali 25 meter 2,5 meter dikurang 50 kilonewton dikali 1,5 meter yang hasilnya menjadi 20 kilonewton meter dikurang 125 kilonewton meter dikurang 75 kilonewton meter yang hasilnya menjadi 0 kilonewton meter. Oke, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar sketsa gaya dalam. Seperti yang sudah diketahui di sini, ini pertama ada RHA ke arah atas. Ini seharusnya di gambarnya ada RVA sama RVB-nya. Cuma di sini saya lupa masukkannya. Lalu di atas pertama ini ada gaya lintang. Gaya lintang yang pertama yang sudah kita ketahui itu dari gaya lintang AP itu plus 40 kilonewton. Terus dari PR itu gaya lintangnya itu 0 kilonewton. Lalu ada gaya lintang di ruas RB itu min 40 kilonewton. Ini bisa kita lihat di sini 30 newton. Begini gaya normal. Maaf. Gaya lintang itu plus 40 kilonewton. Lalu 0 kilonewton terus min 40 kilonewton. Lalu ada selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal itu dari ruas AP. AP itu min 30 kilonewton, lalu 0 kilonewton, lalu ada plus 30 kilonewton. Bisa kita lihat lagi di sini. Gaya normalnya min 30 kilonewton, lalu 30 kilonewton. Selanjutnya yang terakhir itu ada momentum. Momentum ini yang pertama itu plus 75 kilonewton meter. Lalu yang di R itu plus 50 kilonewton meter. Nah, kalau momentum ini plusnya itu mengarah ke bawah, sementara untuk gaya normal dan gaya lintang itu plusnya mengarah ke atas. Oke, sekalian sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.